warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus kemacetan lalu lintas Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru, Provinsi Riau. Baiklah, masuk ke pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Kendaraan adalah salah satu alat yang penting bagi pergerakan kehidupan sebagai alat transportasi yang dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari. Perkembangan kuantitas kendaraan di masyarakat menimbulkan banyak dampak. Salah satunya yaitu kemacetan, atau kondisi arus lalu lintas melebihi kapasitas rencana jalan sehingga kecepatan bebas ruas jalan mendekati atau lebih dari 0 km per jam. Apabila kemacetan terjadi terus-menerus, maka akan mempengaruhi efisiensi penggunaan sumber daya dan juga kegiatan di lingkungan sekitar. Salah satu contohnya adalah kemacetan lalu lintas di Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru yang menghubungkan pusat aktivitas seperti pendidikan, perekonomian, bisnis, dan lain-lain. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana analisis lanjut kemacetan di Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru. Yang kedua, apa saja yang dapat dilakukan untuk meminimalisir angka kemacetan di Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru. Dan yang ketiga, apa saja tindakan dan hambatan yang dialami pemerintah dalam upaya mengurangi kemacetan di Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru. Tujuan penelitiannya yang pertama, untuk menganalisis bagaimana kemacetan yang terjadi di Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana faktor penyebab dan upaya yang dilakukan pemerintah. Yang ketiga, untuk mengetahui hambatan yang dialami pemerintah dalam mengurangi kemacetan. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif atau digunakan untuk menemukan pengetahuan atau teori pada satu waktu, yang merupakan pendekatan studi kasus dengan memusatkan pada satu objek tertentu untuk dipelajari. Data yang diperoleh didapat dari semua pihak bersangkutan atau dari berbagai sumber. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual mengenai fakta, sifat, dan hubungan yang diselidiki. Berdasarkan Direktorat Jenderal Bina Marga 2006, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, serta permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Kemudian volume lalu lintas, yang pertama kendaraan ringan atau LV, yang kedua kendaraan berat atau HV, dan yang ketiga sepeda motor. Dapat dilihat pada tabel hambatan samping berikut. Di sini terdapat kelas hambatan samping atau SFC, kemudian kode, kemudian jumlah kejadian per 200 meter per jam, dan kondisi daerah. FSC kondisi khusus, kodenya VL, jumlah kejadian per 200 meter per jam, kurang dari 100, kondisi daerahnya, daerah pemukiman, hampir tidak ada kegiatan. FSC rendah, kodenya L, jumlah kejadian per 200 meter per jam 100 sampai 299, kondisi daerah, daerah pemukiman, beberapa kendaraan umum. FSC sedang, kodenya M, jumlah kejadian per 200 meter per jam 300 sampai 499, kondisi daerah, daerah industri, beberapa toko di sisi jalan. FSC tinggi, kodenya H, jumlah kejadian per 200 meter per jam 500 sampai 899, kondisi daerah, daerah komersial, aktivitas sisi jalan yang sangat tinggi. FSC sangat tinggi, kodenya VH, jumlah kejadian per 200 meter per jam lebih dari 900, dan kondisi daerah, daerah komersial, aktivitas pasar di sisi jalan. Baiklah, selanjutnya kecepatan arus bebas. Kecepatan arus bebas atau FV
didefinisikan sebagai kecepatan pada tingkat arus nol, yaitu kecepatan yang akan dipilih pengemudi jika mengendarai kendaraan bermotor tanpa dipengaruhi oleh kendaraan bermotor lain di jalan, atau Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997. Rumusnya FV sama dengan FV0 ditambah FVW dikali FF VSF dikali FF VCS. Dan keterangannya dapat dilihat sebagai berikut. Baiklah, selanjutnya tabel kapasitas dasar. Di sini terdapat tipe jalan, kapasitas dasar SMP per jam, dan keterangan. Tipe jalan di sini 4 jalur terbagi atau jalan satu arah. Kapasitas dasar SMP per jamnya 1650. Keterangannya per jalur. Baiklah, kemudian di sini dapat dilihat tabel faktor penyesuaian lebar jalur atau FCW. Di sini terdapat tipe jalan, lebar jalur lalu lintas efektif atau WC atau M, kemudian FCW. Tipe jalan 4 jalur terbagi atau jalan satu arah, lebar jalur lalu lintas efektif WC atau M per jalur 3,00 FCW-nya 4,00, 3,25 FCW-nya 0,96, 3,50 FCW-nya 1,00, kemudian 3,75 FCW-nya 1,04, dan terakhir 4,00 FCW-nya 1,08. Baiklah, lanjut ke faktor penyesuaian arah lalu lintas atau FCSP. Untuk jalan terbagi dan jalan satu arah, faktor penyesuaian kapasitas untuk pemisah arah digunakan nilai 1,0. Kemudian dapat dilihat tabel faktor ukuran kota atau FCS. Kapasitas untuk ukuran kota ditentukan berdasarkan ukuran penduduk di kota pada lokasi penelitian tersebut. Di sini terdapat ukuran kota atau juta penduduk, faktor penyesuaian untuk ukuran kota. Ukuran kota yang pertama kurang dari 0,1, faktor penyesuaian untuk ukuran kota 0,86. Kemudian ukuran kota 0,1 sampai 0,5, faktor penyesuaian untuk ukuran kotanya 0,90. Lanjut, ukuran kota 0,5 sampai 1,0, faktor penyesuaian untuk ukuran kota 0,94. Ukuran kota 1,0 sampai 3,0, faktor penyesuaian untuk ukuran kotanya 1,00. Dan yang terakhir, ukuran kota lebih dari 3,00, faktor penyesuaian untuk ukuran kotanya 1,04. Kemudian derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan atau DS didefinisikan sebagai rasio arus terhadap kapasitas. Digunakan sebagai faktor utama dalam penentuan tingkat kinerja simpang dan segmen jalan. Apabila nilai derajat kejenuhan lebih besar dari 0,75, maka jalan tersebut dianggap sudah jenuh dan perlu dilakukan peningkatan jalan atau alternatif penyelesaian lain. Derajat kejenuhan dirumuskan sebagai berikut. DS sama dengan Q per C. Keterangannya, DS sama dengan derajat kejenuhan. Q sama dengan volume SMP per jam. Dan C sama dengan kapasitas SMP per jam. Kemudian kecepatan tempuh. Didefinisikan sebagai kecepatan rata-rata ruang dari kendaraan ringan atau LV sepanjang segmen jalan. Kecepatan tempuh dihitung dengan persamaan berikut. Rumusnya V sama dengan L per TT. Keterangannya, V sama dengan kecepatan rata-rata ruang LV, satuannya km per jam. L sama dengan panjang segmen, satuannya km. TT sama dengan waktu tempuh rata-rata LV sepanjang segmen, satuannya jam. Lanjut ke tingkat pelayanan atau LOS atau Level of Service.
Tingkat pelayanan adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kualitas suatu ruas jalan tertentu dalam melayani arus lalu lintas yang melewatinya. Hubungan antara kecepatan dan volume jalan perlu diketahui karena kecepatan dan volume merupakan aspek penting dalam menentukan tingkat pelayanan jalan. Kemudian lanjut, Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatera dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Lalu lintas adalah gerak atau pindah kendaraan manusia dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak. Kemacetan lalu lintas terjadi bila ditinjau dari tingkat pelayanan jalan, yaitu pada kondisi lalu lintas mulai tidak stabil. Kecepatan operasi menurun relatif cepat akibat hambatan yang timbul dan kebebasan bergerak relatif kecil. Kemudian, jalan raya adalah jalur-jalur tanah di atas permukaan bumi yang dibuat oleh manusia dengan bentuk, ukuran, dan jenis konstruksinya sehingga dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan, dan kendaraan. Selanjutnya, faktor penyebab kemacetan, yaitu karena volume lalu lintas. Posisi penggal ruas jalan Tuanku Tambusai yang berada pada pusat kota dan berperan sebagai jalan penghubung antara bagian wilayah di Kota Pekanbaru dan sebagai jalan utama masuk dan keluarnya angkutan umum regional, serta dilalui beberapa rute angkutan umum menyebabkan tingginya volume lalu lintas yang terjadi terutama pada jam-jam puncak. Tingginya volume lalu lintas yang terjadi merupakan gabungan dari arus lokal, regional, dan menerus. Pencampuran arus lalu lintas ini merupakan salah satu konsekuensi dari fungsi penggal ruas jalan Tuanku Tambusai sebagai jalan arteri sekunder Kota Pekanbaru dan keberadaan terminal bus Mayang Terurai yang berada di penggal ruas jalan tersebut. Selain itu, tingginya intensitas guna lahan di penggal ruas jalan Tuanku Tambusai karena keberadaan pusat perbelanjaan Plaza Citra Matahari dan terminal bus Mayang Terurai juga menyebabkan terjadinya bangkitan lalu lintas yang tinggi di penggal ruas jalan Tuanku Tambusai, terutama pada saat puncak kunjung konsumen, yang berdampak terjadinya kemacetan lalu lintas. Kemudian lanjut ke tinjauan lokasi. Pertama yaitu jumlah penduduk saat ini. Masalah kemacetan menjadi bagian dari beragam permasalahan kota yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Terjadinya kemacetan lalu lintas di Kota Pekanbaru merupakan salah satu permasalahan penting yang harus diatasi oleh pemerintah Kota Pekanbaru, terutama terjadinya kepadatan pada jalan-jalan utama pada kawasan pusat kota. Data peningkatan titik kemacetan kendaraan di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut. Terdapat nama jalan dan lokasi macet. Nama jalan yang pertama yaitu Jalan Ahmad Yani. Lokasi macetnya Simpang Gerbang Sukajadi dan Santa Maria. Jalan kedua Jalan Sudirman. Lokasi macetnya di depan Dealer Honda, di depan Ramayana, Mall Pekanbaru, Star City, Polda, dan di ujung Jalan Sudirman. Kemudian yang ketiga Jalan Hang Tuah. Lokasi macetnya di depan RSUD, SMP 14, Pasar Sail, dan Simpang Bambu Kuning. Yang keempat, Jalan Tuanku Tambusai. Lokasi macetnya di depan Pasar Cikuan, Simpang Jalan Pepaya, dan depan SKA. Yang kelima, Jalan Soekarno-Hatta. Lokasi macetnya Pasar Pagi, Lampu Merah, dan Simpang Soekarno-Hatta Riau. Yang keenam, Jalan Riau. Lokasi macetnya Tampan Indah, Ciputra, Simpang Hotel Tampan, Lampu Merah Mutiara Merdeka. Yang ketujuh, Jalan Juanda. Lokasi macetnya Simpang Pasar Bawah dan Kampung Cina. Kemudian yang terakhir, Jalan Sutomo. Lokasi macetnya sepanjang deretan sekolahan. Berdasarkan tabel yang tadi, dapat diketahui bahwa ada beberapa titik kemacetan di Kota Pekanbaru. Dengan adanya data mengenai lokasi-lokasi tersebut,
maka menandakan bahwa intensitas terjadinya kemacetan lalu lintas bukan hanya sekali terjadi, melainkan sudah berkali-kali sehingga dijadikan titik atau lokasi rawan kemacetan. Masalah kemacetan tidak hanya berimplikasi dengan teknis saja, melainkan perilaku masyarakat yang lebih memilih kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum sebagai transportasi. Data perbandingan atau rasio volume kendaraan dengan kapasitas jalan dapat dilihat pada tabel berikut. Baiklah, dapat dilihat pada tabel berikut terdapat ruas jalan, status jalan, volume SMP per jam, kapasitas, V per C rasio. Ruas jalan yang pertama yaitu ruas jalan Sudirman, status jalan nasional, volume SMP per jamnya 3.395, kapasitasnya 4.203,11 dan V per C rasionya 0,81. Ruas jalan yang kedua yaitu Jalan Riau, status jalan provinsi, volume SMP per jamnya 1.888,96, kapasitasnya 2.726,05, V per C rasionya 0,69. Yang ketiga, ruas jalan Ahmad Yani, status jalan provinsi, volume SMP per jamnya 1.675, kapasitasnya 4.022,37, V per C rasionya 0,42. Kemudian ruas jalan Durian, status jalan kota, volume SMP per jamnya 928,5, kapasitasnya 1.745,63, V per C rasionya 0,53. Kemudian yang kelima, ruas jalan Tuanku Tambusai, status jalan provinsi, volume SMP per jamnya 1.840,9, kapasitasnya 2.241,45, V per C rasionya 0,82. Dan yang keenam, ruas jalan Soekarno-Hatta, status jalan nasional, volume SMP per jamnya 1.996, kapasitasnya 4.205,78 dan V per C rasionya 0,47. Dari tabel yang tadi dapat diketahui bahwa kapasitas jalan yang tersedia diikuti oleh volume kendaraan sehingga kemacetan rentan terjadi. Hal ini ditandai dengan angka rasio yang rata-rata mendekati angka 1, terutama pada Jalan Sudirman. Hal ini sangat rentan mengakibatkan terjadinya kemacetan sehingga perlu adanya upaya untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Pekanbaru. Dapat disadari bahwa mengatasi kemacetan merupakan peranan penting bagi Dinas Perhubungan dan Satlantas. Maka perlu diadakannya koordinasi yang baik antar instansi sehingga tujuan dalam mengatasi kemacetan di Kota Pekanbaru dapat terlaksana. Untuk menunjang tercapainya koordinasi yang baik, maka harus adanya sarana dan prasarana untuk mengatasi kemacetan. Adapun sarana dan prasarananya yaitu yang pertama kendaraan dinas, yang kedua tempat pertemuan, dan yang ketiga alat komunikasi dan lain-lain. Adapun fenomena-fenomena yang penulis temui di lapangan sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya komunikasi antara pihak Dinas Perhubungan dan Satlantas dalam penanganan kemacetan lalu lintas. Yang kedua, kurangnya harmonisasi hubungan kerja antara Dinas Perhubungan dan Satlantas dikarenakan dalam mengatasi kemacetan masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri, kecuali diadakannya razia gabungan. Keadaan transportasi di Riau saat ini. Sejak mulai ditemukannya roda oleh Dunlop yang kemudian disempurnakan oleh Charles Kingston, Welch, dan Erskine Bartlett, berbagai model sarana transportasi mulai berkembang pesat di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Seperti telah kita lihat dari fungsinya, transportasi sangat penting dalam kehidupan keseharian masyarakat. Banyak masyarakat yang memerlukan transportasi untuk menjalankan kegiatannya.
seperti berbelanja, bekerja, bersekolah, dan lain sebagainya. Akan tetapi, banyak masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor. Sementara angkutan umum seperti bis, angkot, dan lainnya jarang atau jauh peminatnya bila dibandingkan dengan kendaraan pribadi seperti motor dan mobil. Hal ini menyebabkan jumlah kendaraan meningkat dan terus bertambah setiap tahunnya, ditambah dengan laju pertumbuhan yang semakin pesat, serta tidak sebandingnya jalan yang tersedia. Akibatnya kemacetan pun sering terjadi. Salah satu penyebab antara lain, tidak seimbangnya penyediaan transportasi umum oleh pemerintah dengan kebutuhan masyarakat, sehingga banyak masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi. Selain itu, rendahnya fasilitas transportasi umum menjadi penyebab masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi. Jasa transportasi dan fasilitas yang diinginkan masyarakat sebenarnya yaitu efektif dan efisien. Efektif dan efisien dalam hal ini antara lain yang pertama, lancar atau cepat. Yang kedua, aman atau selamat. Yang ketiga, berkapasitas. Yang keempat, dilaksanakan dalam frekuensi yang memadai. Yang kelima, teratur. Yang keenam, komprehensif. Yang ketujuh, bertanggung jawab. Dan yang kedelapan, biaya murah atau harga terjangkau. Dan yang terakhir, kenyamanan. Bila kemacetan lalu lintas terjadi secara terus-menerus dan tidak dapat diatasi, akan menciptakan kelumpuhan lalu lintas kendaraan bermotor secara total, yang berarti akan terjadi keadaan stagnan atau stagnasi secara menyeluruh. Kepadatan dan kemacetan lalu lintas di atas ambang batas terjadi dan dialami di setiap kota besar di Indonesia, seperti di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan lainnya. Selanjutnya, dampak kemacetan lalu lintas. Yang pertama, meningkatkan polusi udara. Yang kedua, meningkatkan rasa stres dari pengguna jalan lainnya. Yang ketiga, dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Yang keempat, membuat perjalanan menjadi sangat tidak nyaman. Dan yang terakhir, mengganggu kelancaran mobilitas. Kemudian lanjut, tindakan pemerintah. Yang pertama yaitu membangun flyover, yang kedua mengadakan operasi zebra, dan yang ketiga penutupan U-turn. Tindakan yang pertama yaitu membangun flyover. Pemerintah daerah atau Pemda dalam hal ini digagas oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau mendirikan jembatan flyover. Jembatan flyover sendiri merupakan jembatan lintas praktis yang biasanya dibuat untuk mengurangi kemacetan di jalan lintas biasa. Karena bagi pemerintah daerah Pekanbaru, ini dapat mengurangi kemacetan yang terjadi di ibu kota. Kemudian operasi zebra. Dalam menghindari kemacetan, pihak Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan kepolisian selalu mengupayakan kondisi lalu lintas yang aman dan lancar. Mulai dari razia yang disebut dengan istilah operasi zebra, di mana operasi ini dilakukan secara terjadwal dan memiliki batas kurun waktu pelaksanaannya. Kemudian yang terakhir, penutupan U-turn. Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Sub Kota Pekanbaru, Edi Sofyan, saat ini dikonfirmasi mengatakan penutupan U-turn bertujuan untuk mengurangi kemacetan di lokasi tersebut. Ia berkata, pada jam sibuk dan jam pulang kerja lalu lintas di ruas jalan tersebut kerap macet. Dengan penutupan U-turn secara permanen, ia yakni dapat mengurangi kemacetan dan menata kembali arus lalu lintas. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya berikan di sini yaitu yang pertama, untuk mengurangi masalah kemacetan yang semakin bertambah dan agar tidak terjadinya kemacetan total, maka semua masyarakat dan pemerintah ikut adil untuk memikirkan jalan keluar dari permasalahan kemacetan tersebut. Yang kedua, pemerintah harus bisa menegakkan aturan-aturan lalu lintas agar pengguna jalan lebih tertib dan jera ketika melanggar. Yang ketiga, pemerintah harus meningkatkan keamanan dan kenyamanan dari angkutan umum seperti busway, angkot, kereta api, dan lainnya. Yang keempat, masyarakat harus membantu pemerintah dalam mengurangi kemacetan dengan selalu tertib lalu lintas, tidak melanggar dan sadar dan mematuhi semua aturan-aturan lalu lintas agar kemacetan yang parah akan sedikit demi sedikit berkurang.
Dan yang terakhir, kedisiplinan berkendara patut diperbaiki dan juga masyarakat harus memilih menggunakan angkutan umum daripada menggunakan kendaraan pribadi agar volume kendaraan di jalan tidak menumpuk yang membuat kemacetan lebih parah. Saran yang dapat saya berikan yaitu yang pertama, pemerintah sebaiknya meningkatkan pelayanan dan kenyamanan angkutan umum agar masyarakat tertarik untuk beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Yang kedua, melakukan pembatasan usia kendaraan. Karena jika kendaraan tersebut sudah terlalu tua, maka kendaraan tersebut menjadi tidak fungsional lagi dan akan membahayakan pengendara yang lain. Dan yang ketiga, pemerintah juga sebaiknya memasukkan pendidikan berlalu lintas dalam lingkup sekolah dasar dan sekolah menengah. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.